area Irengel kali ini. Waduh, kanan Jelas kiri bukan ya. dari bawah dan juga atas ya, Betul, jelas. jelas, sangat jelas, betul. Jelas banget Win, jelas banget. Dari kanan ke kiri berarti dari arah Milta Power menuju ke arah Gergopol atau berada di bagian ngelewatin apa namanya? Quarry. Ngelewatin Quarry, ngelewatin Gatka, tapi ini kayaknya ada persis di bawahnya hospital gak sih? Mepet-mepet tipis kayaknya. Ya, mepet tipis ya. Mepet Mepet tipis di bawahnya hospital, ngelewatin Gatka dan cukup enak nih buat tim-tim yang punya drop zone di arah tengah, terutama Skull, Pochinki, Ruins, Veriware masih oke, SMB juga masih oke, Novo apalagi, Miltafam apalagi, Sever nih paling yang bakal rebutan mobil di arah sekitar Skull dan juga Yasnaya. Yes, betul banget. Dan ngomong-ngomong School, akankah dari RRQ akan coba langsung Eagle nge-push Esport lagi ya? ke arah bagian apartemen, karena Eagle Esport kemarin habis di fighting juga oleh RRQ dan berhasil bisa menangkan fight-nya. Tapi di arah bagian Pochinki, kita akan fokus juga antara fight-nya The Xavier dan juga dari Genesis Esport, dari Dark juga dari Touchdown akan coba mendapatkan lootingan mereka sebelum nantinya akan fight dengan tim Genesis. Ini kayaknya masih gontok-gontokan ya. Daerah Pochinki ini masih ngotot banget. Yang tadinya 2 tim, terus 3 tim. Tapi saat ini kembali lagi menjadi 2 tim. Masih terus ngotot untuk mempertahankan daerah Pochinkinya. Dan terjadi untuk tim-tim yang turun di arah Skull antara RRQ dan juga Eagle Esport. Dimana kali ini malah 2 pemain yang sudah ter-take down. 1 tukar 1, tapi dari RRQ yang terlebih dahulu kehilangan 1 anggota mereka. Yes, betul banget. Dan Sama-sama kehilangan 1. Sama-sama kehilangan 1. Tadi gue kira kenok 1, terus dibalas kenok, 1 dipulangin, 1 enggak. Tapi ternyata sama-sama mendapatkan elimination point untuk RRQ dan juga Eagle Esport. Yes, betul. Tapi nampaknya dari Port juga akan mendapatkan posisi dari RRQ di arah bagian lantai 3. Akan coba langsung diburu. Nampaknya udah mulai terjadi baku tembak, baku hantam terjadi antara kedua player yang berusaha untuk nge-push ke arah bagian tim RRQ. Dan bakal lihat adanya beberapa suppressing yang diberikan oleh tim RRQ juga, dan ter-takedown lagi satu playernya dari bagian lantai atas dan akan coba keluar lagi melihat pergerakan dari arah seorang Nerpeko di luar jendela ternyata. Iya, Peko dipulangkan karena lobby. Kali ini RRQ hanya menyisakan 2 anggota mereka doang, Voldemort dan juga seorang siapa tadi? Voldemort itu siapa? Mort. Asa. Ah, Mort. Mampus, gue bilang Asa, lu bilang Mort. Mort. Coba Ini kita duo lihat Mort nanti. nih. Oh, duo Mort. Oh iya betul, Duo Mort. Mort. Gila lo, Windy lagi cekatan banget kayaknya buat hari ini ya. Mort bersama Voldemort, double Mort ya. Yang tersisa di 2 anggota RRQ yang kali ini harus menghadapi 3 pemain dari tim Eagle Esport. Yes, betul. Tapi ada seorang Voldemort yang masih tertahan di area bagian apartemen yang sama dengan 2 pegawai dan dapatkan satu knockdown. Didapatkan oleh seorang Voldemort yang menyisakan last man standing dari seorang Parajin. Gila men, sebuah kesabaran yang benar-benar berarti tadi. Dan Mortar spot, ada granat dari sana, Parajin bakal dimasak, lemparkan bertukar. Mort kali ini cukup matang. Mort ter-take down, 1v1 situation kali ini antara Parajin versus Voldemort. Yes, betul. Dan lemparan strategi predik snatch dari arah seorang Parajin masih belum tepat sasaran, dan ternyata masih ada satu player dari arah tim Eagle yang belum di knock in nampaknya oleh seorang Voldemort dan berhasil bisa dilakukan upaya revive, sementara dari Mort masih tertahan di bagian luar, akan sulit untuk bisa di-revive, dan Voldemort juga masih berhati-hati kembali menurunkan temponya bermain di area bagian apartemen. Ada sharing compound yang terjadi antara Eagle dan juga Voldemort, dan bahkan ada pre-fire dilakukan oleh seorang Parajin, tapi untungnya masih belum bisa melukai posisi dari arah seorang Voldemort. Betul sekali, 1 lawan banyak, tapi ternyata Voldemort berhasil mendapatkan korban. Berikutnya bakal dibuka pintu dari bagian belakang, dan Porch memulangkan RRQ. Last man standing mereka, RRQ Voldemort dihabisi, dan RRQ kali ini menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Yes, betul. Dan juga tentunya nice try untuk tim RRQ. Mereka udah fight dengan sangat intens, dan juga apresiasi buat Voldemort dengan shotgunnya tadi berhasil bisa men-take down player dari Eagle sebanyak 3 orang. Dan kali ini Bonafide di bagian Rozak juga masih cukup nyaman. Terpantau tidak ada contender sama sekali. Rivals juga udah mulai memperjarak area mereka ke arah bagian luar, ke arah bagian rumah banjir. Dan nampaknya dari arah bagian luar sudah mulai terganggu juga baku tembak yang terjadi dari Nux, yang melihat kekacauan nampaknya dari bagian luar di arah bagian apartemennya. Vehicle akan coba diincar nampaknya oleh seorang Nux. Ya, ini kayaknya dari Bonafide ingin membalaskan dendam dari RRQ kalau misalkan panas gitu ya. Tapi kalau gue jadi Bonafide, gue lebih milih untuk perjuangkan placement dulu lah.
Karena kan dari Fight sendiri juga walaupun sudah ada di halaman pertama tapi dengan 2 game terakhir yang bisa mereka mainkan, mereka kan tinggal main di Erangel sama di Sanhok. Habis Iya. itu mereka nggak bermain lagi buat di game terakhir. Makanya mereka harus benar-benar totalitas dari segi elimination point dan juga dari segi placement point. Yes, betul banget, harus totalitas tanpa batas pastinya. Dan nampaknya dari bagian Severny sudah berhasil bisa dituju oleh tim Beta Sentinel, mengingat dari arah bagian Flatpad juga cukup jauh jaraknya untuk bisa menjangkau posisi ke arah bagian utara. Dan kali ini dari Beta ada yang pecah scrappingannya ke arah bagian Severny dan juga ada yang mengambil ke arah bagian shooting range-nya. Yap. Dan ini dia dari Beta yang cukup nikmat karena tadi circle juga berarti ke bagian utara, jadi nggak usah terburu-buru juga untuk melakukan rotasi, ya maksimalin aja lootingnya. Dari Severny bisa langsung ke arah shooting range, dari shooting range bisa lari lagi ke arah kiri atau scraping ke arah kanan. Tinggal setup terlebih dahulu lah dibandingkan tim-tim lain juga karena mereka udah disupport banget dari circle yang pertama. Yes, betul. Dan sama halnya dengan tim Geek Fam Malaysia juga, yang mereka masih disupport juga untuk circle yang pertama. Mereka masih memiliki spare waktu yang lebih lagi untuk bisa memaksimalkan lootingan yang ada di bagian George Chapel di apartemennya. Sementara itu dari arah bagian West Clan juga sama halnya, di arah bagian kontainer tidak banyak pergerakan yang akan dilakukan oleh West Clan di menit-menit yang ke-6. Betul, Face Clan kayaknya bakal santai karena mereka masuk ke dalam zona yang pertama juga. Tadi inget kan zonanya ke bagian atas, jadi enak banget nih buat tim-tim yang datang dari bagian utara. Kalau kita ngomongin tim Indonesia ya, ini kayaknya elang dari utara. Skylights Gaming Universe Blue itu enak banget dari bagian utara. Kalau ngomongin ke saya berarti tim Secret harusnya enak banget kalau misalkan ada tim Secret. Dan buat teman-teman mungkin yang masih bertanya, Bang kok nggak ada tim ini gitu. Karena mereka nggak lolos kualifikasi, itu pertama. Yang kedua mungkin mereka nggak ikut kualifikasi. Ya, ada dua kemungkinan berarti. Betul. Karena 10 negara nih yang join dan masing-masing kualifikasi di setiap negaranya. Hanya 2 tim aja yang berhasil lolos atau bisa lolos ke babak ini. 10 negara yang ikutan itu ada Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipina, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Laos, Singapura, dan juga Brunei. Yes, betul. Dan juga tadi nampaknya ada sedikit miss the moment dari arah tim AdFriends, di mana saat mereka sedang memarkirkan ataupun sibuk memarkirkan kendaraan mereka dari Face Clan bisa menyeberangi area bagian jembatan dengan begitu selamat dan juga begitu nyamannya. Dan kali ini dari Red Fans akan coba menjaga ke arah bagian pertigaan. Sementara itu bergeser juga ke arah bagian lainnya, di mana Buah Gaming juga masih cukup santai, terpantau split yang mereka lakukan itu jaraknya berjauh-jauhan banget, bahkan dari arah seorang Bear sudah akan bertemu juga dengan satu punggawa dari arah tim Orange. Jadi kayak random banget ya rotasi dari tim-tim untuk game kali ini karena tiba-tiba ada Orange di bagian ini. Orange gak biasanya mereka ke arah sini tapi tiba-tiba ada Orange yang menuju ke bagian Stalber di arah atas dan sudah ada Buah Bear juga yang ada di sini. Tapi ini adil sih. 1v1 situation untuk di arah Stalbernya dan Four Rivals sama Face Clan yang udah ketemuan di choke point. Gergopol Apple tertangkap, damage-nya masuk tapi masih belum knock. Yes, dan ini biasanya choke point yang diisi oleh tim Voice Clan tapi didapatkan terlebih dahulu oleh tim Four Rivals, dan dari pemburu juga masih mendapatkan posisi yang cukup aman, bisa mendapatkan beberapa coveran di bagian compoundnya. Sementara itu dari arah seorang Apple tertek seperempat HP-nya dari arah tim West Clan. Betul, ini udah saling melihat satu sama lain juga dan kayaknya dari Four Rivals mereka bakal menghindari fight ini. Menurut mereka ini kayaknya fight yang gak worth it, tapi Epi mendapatkan sebuah knockdown membuat anggota dari Four Rivals akhirnya memutar balik kendaraannya untuk memberikan commit fight bersama dengan tim West Clan. Torike bakal bleeding out, kali ini tapping fire yang tidak ada hentinya dilakukan oleh Epi dari arah belakang, backstep yang sukses. Tapi tiba-tiba sebuah pergerakan push yang tidak terlalu rapi malah membuat satu anggota mereka ter-take down. Bir bakal nge-split bergerak sebelah kanan, kali ini bergerak dengan begitu lincah. Ingin mendapatkan korban, ada backup dari bagian belakang juga. Jika tipis, tapi Bir pun tumbang. Threat knock sudah mulai terjadi. Bir tumbang dan kali ini Ipul juga tumbang. Berarti tinggal 2 player aktif untuk masing-masing tim. Yes, betul. 2 player harus diatasi oleh Bir 11 tidaklah mudah. Dan sementara ini dari arah seorang Ipul akan segera dilakukan upaya revive dan sudah berhasil di-revive satu punggawa dari RT Rivals. Tapi nampaknya dari Epi pun melihat ada revive dari Victoria dan digagalkan, bisa saja knockdown yang kesekian kalinya untuk tim Face Clan yang menyisakan last man standingnya di arah bagian ujung sungai dari arah seorang Mr. Five. Betul, Mr. Five harus menghadapi 2 pemain dari tim Four Rivals. Pemburu bakal diburu dari bagian belakang tapi ternyata tidak sempatan sebuah movement yang begitu rapi kali ini. Face Clan menjadi tim kedua yang menyusul RRQ ke arah lobby. Yes, betul banget, dan 4 poin dikantongi oleh tim Rival, tapi dari Genesis pun juga sedang fight ke arah bagian tim 9 Esports Parzival.
langsung dipulangkan ke bagian lobby dan fight mungkin masih terjadi antara dua tim yang saling gontok-gontokan di area mereka masing-masing. Dan for Rivals kembali mendapatkan 4 poin walaupun harus kehilangan 2 player mereka untuk di menit yang 10. Dan dari Baby Notzi terpantau udah mulai menjaga juga di area bagian jembatan kali ini untuk bisa menghadang pergerakan dari tim-tim yang coba untuk melintas. Yes, sudah mulai ada fight yang cukup seru. Dua tim sudah dipulangkan. Ini dua tim yang ada di halaman pertama, tapi buat Westland kayaknya bodo amat gitu. Karena mereka udah pasti aman dan masuk ke babak grand final. Sementara dari RRQ, walaupun ada di halaman pertama, tapi masih possible banget untuk tim-tim yang ada di bagian bawah membalap poin dari RRQ. Yes, betul. Dan juga sudah mulai banyak tim-tim yang mengincar untuk mengisi kekosongan di area bagian utara. Ada dari Orange, ada dari tim Buah, dan juga dari Ren Esport yang bergerak secara beriringan untuk bisa mendapatkan area di bagian utara. Sementara itu di bagian selatan juga cukup terjadi pemadatan. Infinity pun baru masuk ke arah bagian play zone, dan sementara ini dari arah tim Autotusum mereka mendapatkan beberapa area lekungan yang bisa mereka mainkan saat ini di arah bagian luar. Tapi terpantau dari arah bagian minimap masih cukup aman posisi mereka saat ini. Ya, kalau dilihat juga sebenarnya pergerakan yang dilakukan oleh tim-tim nggak langsung ke arah barat ya. Daerah barat tuh kosong banget. Rata-rata udah main di bagian center, utara, timur, dan arah selatan. Tadi kalau nggak salah cuma ada 2 tim yang masih berusaha untuk memutar ke arah Gergopol apartemen. Lewat Gergopol perumahan juga. Tapi nggak secara jelas apakah itu betul-betul ke bagian barat atau hanya mengambil sebuah checkpoint untuk menusuk ke bagian tengah dari circle ketiga nanti. Menunggu update circle yang ketiga tentunya bakal menarik banget, tapi Bonafide bakal melakukan zoning out. Kali ini Franky bakal dikejar oleh pemain Bonafide dan Nux berhasil mendapatkan satu laba-laba berhasil digeprek oleh King Kong. Ya betul, dan bahkan nampaknya dari bagian luar dari Rebels berusaha untuk memberikan beberapa backup fire-nya, tapi Franky tidak bisa diselamatkan karena langsung dipulangkan langsung ke bagian lobby oleh tim Bonafide. Kali ini Rebels masih nge-hold angle-nya di area bagian rooftop, berusaha untuk mendapatkan clear shot-nya ke arah tim Bonafide, tapi terhalang dengan beberapa obstacle yang dimiliki oleh tim Bonafide. Ya betul banget, dan Dak kali ini masih memberikan follow up-nya juga, sementara Rebis akan menggerakkan baginya antara diparkirkan atau bakal tarik mundur untuk menghindari fight yang menurut mereka kurang worth it kalau misalkan mereka commit ke arah Bonafide saat ini, karena Bonafide juga udah set up dengan begitu rapi. Ya betul, di area bagian compound di luar rumah banjir udah mulai set up juga oleh tim Bonafide, dan kali ini dari The Xavier udah mulai masuk juga perlahan tapi pasti ke arah bagian perkotaan di rumah banjir. Dan dari arah bagian shooting range terpantau ada 2 tim yang berbeda antara Beta Sentinel dan juga Nine Esports, di mana Gotsi terlockdown posisinya karena lemparan granat dari Kasian arah ya. seorang Wako berusaha untuk Gotsi menyentuh. Ditinggalin sama pemain-pemain dan e-sport yang lainnya. Lu ngapain di sana, boy? Ya udahlah ya, kita tinggalin aja, bakal ditabrak oleh tim Beta kali ini. Smoke cukup tebal, terus smoke-nya bahkan mencicil damage dari HP bar-nya seorang Gotsi. Semakin low HP, semakin terlihat dan semakin pasti untuk ditangkap oleh seorang Wako. Tapi Wako masih belum mampu karena ada sebuah bagi yang menghalangi peluru panas dari seorang Wako ke arah Gotsi. Yes betul, Gotsi masih berusaha untuk terus-terusan mengecoh pergerakan dari arah granat dilontarkan dari MM, tapi udah keluar. Gotsi mendapatkan timingnya untuk bisa mundur, tapi akan coba dikejar, akan coba diburu, loadingnya akan coba digagalkan dan ter-take down oleh seorang MM. Gak ada backup dari pemain-pemain dan e-sport yang lainnya, hanya memberikan sedikit tapping fire dari arah batu yang mereka kuasain, tapi gak benar-benar komit untuk ke arah tim yang ada di arah bangkai pesawat tadi. Berbeda halnya dengan Infinity yang akhirnya mendapatkan 2 elimination mereka karena ada beberapa movement yang begitu YOLO yang bisa dimanfaatkan oleh Infinity. Yes betul, bergerak dari area bagian selatan sudah mulai touchdown juga di area bagian sekitar rumah di luar George Chapel, dan kali ini dari arah Infinity juga mereka masih cukup nyaman walaupun circle-nya semakin mengarah ke arah bagian utara yang dikuasain juga oleh tim Orange, dan ada beberapa tappingan juga dari arah tim Infinity berusaha untuk mendapatkan knockdown-nya ke arah bagian luar, tapi fight juga berlangsung antara tim Genesis tadi ke arah tim Nine Esports. Bonafide pun juga sedang fight kali ini di arah bagian jembatan dan akan coba di follow up juga pergerakannya oleh seorang Tuyo. Alright, sudah mulai banyak tim yang melakukan fight, termasuk Bonafide saat ini yang sedang bergerak untuk mencari jalur rotasi yang aman bagi tim mereka. Tapi dari Autotusum betul-betul rapes banget loh. Mobil mereka dicemplungin ke bagian laut, ke bagian sungai, kali kalau kata Dona. Terus satu pemain mereka juga take down, tinggal 1 player aktif, berarti dari Autotusum yang saat ini terjebak di arah perairan. Yes betul, nggak bisa bergerak banyak, apalagi dari DPS Blue Zone juga sudah mulai semakin mencengkam ke arah last man standing dari arah tim Autotusum. Tuyol pun sudah mulai masuk ke arah bagian play zone dan akan coba mendapatkan area yang lebih nyaman lagi, dan akan coba ditinggalkan saja 1 player
dari arah tim Autotusut. Betul, Ucup akan melanjutkan rotasi. Bodofight sudah mendapatkan 4 elimination dan anggota mereka untungnya masih utuh sampai detik ini juga. Ini harusnya mereka bisa fight ke arah tim-tim lain sih, tapi agak gimana gitu. Gue ngelihat kayaknya Ucup fast-nya minimalis banget karena cuma fast level 1, nggak ngedapetin fast level 2 di looting area mereka untuk early gamenya. Sementara Infinity yang sudah terlihat melakukan split lagi-lagi tim Thailand ya. Semakin berani untuk melakukan split. Ini kayaknya mereka udah mulai mengadaptasi gameplay dari tim-tim Cina. Mungkin persiapan untuk di grand final PMGC bagi Infinity. Betul, kan mereka kan latihannya kan di turnamen iya, ya kan? Ini mereka latihan di sini. Latihan ya? di sini mereka. Bener. Latihan rotasi, latihan checkpoint, latihan nembak juga di sini ya. Orang tuh latihan di screen. Betul. Terus di fast tour. Ini dia latihan di turnamen saya. Lumayan latihannya juga nanti kalau di grand final dapat placement mereka dapat uang lagi ya kan, lumayan. Cuan. Hidup betul. untuk cuan. Betul, dan juga circle-nya semakin menyulitkan nampaknya untuk beberapa tim kali ini, tapi nampaknya dari area bagian di tim Orange masih perlu waktu lagi juga mereka untuk bisa masuk lebih nyaman lagi, mengingat area semakin open lagi di area bagian shooting range yang dikuasain oleh tim Orange kali ini. Betul, tapi Eagle Esports juga enak sebenarnya, dan Bodofight lihat terabasan mereka untuk masuk ke bagian tengah circle benar-benar ngotot banget. Bahkan mereka bisa bertemu dengan Eagle Esports, tapi Infinity yang bakal mendapatkan lawan terlebih dahulu karena kali ini mereka bertemu dengan Four Rivals dan Buah mendapatkan beta, bahkan 2 pemain beta mereka amankan kali ini pisau dengan sebuah tembakan, bukan dengan pisaunya, tapi mampu menumbangkan bahkan 3 pemain dari Buah. Sudah mulai tumbang, diporak-porandakan, tapi ternyata beta juga mendapatkan tekanan yang begitu menyakitkan. Kali ini Buah masih ada 2 player aktif. Granat sudah mulai dimasak, godek kanan kiri, lemparannya salah, sedikit blunder, meletup, panik, dan low HP rata sudah digeprek kali ini. Beta pulang ke arah lobby. Wow, sedikit panik tadi last man standing dari arah tim beta. Granatnya mantul mengkikis SP yang begitu sadis ke arah dirinya sendiri, dan nampaknya dari Bodofight pun juga sedang fight ke arah tim Eagle Esports di arah bagian luar dari apartemen George Jopol dan Parajin. Porsche udah mulai dideteksi juga oleh tim Bodofight, tapi dari WT17 akan coba dicari oleh Rebis, tapi Rebis dia malah naik ke atas bagian, benar-benar open banget membuka vision ke bagian depan. Mungkin misklik kali ya, atau misstep, dan itu membuat akhir perjalanan dari The Xavier. Ya betul, tadi box juga tertumbangkan dari arah tim Eagle Esports, dan kali ini Nux masih bisa tertahan last man standing dari Bodofight, dan upaya revive tidak bisa lagi karena terlalu terbuka angle-nya dari area belakang. Betul, Bodofight berarti hanya menyisakan seorang Nux saja di last man standing. Mereka kalah fight ke arah tim Eagle Esports karena ada gangguan juga dari tim lain yang ada di high ground control bagian utara dari arah Bodofight. Dan Porsche yang masih bisa bermain bersama dengan seorang Parajin karena masih ada 2 player ya. Tadi dari arah pemain Eagle Esports dan Geek Fam menggila. Mereka menumbangkan 2 anggota, bahkan kali ini mungkin bakal menjadi yang ketiga. Jump shoot tipis dari QB menumbangkan 3 pemain dari Infinity. Yes, betul, last man standing untuk seorang Nuzi yang masih bisa berada menari dan begitu indah di area bagian lantai 1, dan akan coba dicari lagi oleh seorang QB. Akan coba 1v1 situation, tapi kalau kan granat dari Nuzi menutup masih belum bisa menjangkau posisi dari arah kedua belah pihak. QB pun akan coba keluar, akan coba repositioning, walaupun Uzi juga terdeteksi dari area angle yang berbeda. Nggak banyak area yang bisa mereka mainkan saat ini karena tim-tim sudah mulai memadati area bagian George Jopol utaranya. Betul, ini udah makin chaos banget. Ini QB bakal mampu untuk mendapatkan pemain terakhir dari Infinity. Granat dilempar ke bagian lantai 2 namun tidak terlalu matang, akan segera meletup. Tapi ternyata pemain terakhir dari Infinity masih bisa menghindari granat dari QB. Yes, betul, dan ternyata player dari Geek Fam lainnya sedang fight juga ke arah tim-tim lainnya, makanya nggak ada backup yang datang ke arah seorang QB dan Circle. Semakin menguntungkan ke arah tim Eagle Esports dan juga Bodofight. Padahal Eagle udah bonyok loh tadi di awal. Iya, Eagle udah bonyok di awal dan Bodofight mana tiba-tiba hilang. Udah, Nux sudah ketangkap. Udah ketangkep ya, berarti Bodofight dipulangkan di urutan ke-10. Nice try tentunya untuk Bodofight di game kali ini. Berarti mereka masih ada 1 tabungan game di game keempat habis ini. Ya, betul banget, dan juga nampaknya backup sudah mulai datang dari arah seorang Snipe. Dikolkan granat dengan cukup matang meletup di udara. Sayangnya masih belum bisa mendapatkan
sosok seorang Nuzi dan kali ini Smoke juga sudah beli pop out untuk bisa membutakan vision dari arah seorang Nuzi. Gila, ini bener-bener menggocek ya. Dilempar ke 2 titik tapi dia masih cukup tenang. Lemparan ke bagian lain lagi, dia pindah ruangan lagi. Bener-bener licin banget, belut kalah licin ini. Apalagi ada Smoke yang begitu tebal. Sudah dibuat kakinya kelihatan, satu orang bakal mengejar. QB begitu ngotot, ada badai sistem yang dibangun oleh Geekfam. Namun masih belum bisa menumbangkan seorang Nuzi yang ada di bagian rooftop kali ini. Dengan molotov yang dilempar, membatasi pergerakan dari Geekfam. Oke, granat juga sudah beli kokang dari arah seorang QB, akan jadi pantukan dan akan coba mencari seorang Nuzi Duar dan bebek. itu dia last man standing Infinity dipulangkan oleh tim Geekfam. Selesai sudah perjalanan Infinity di game yang ketiga pada hari ini, tapi masih ada 8 tim yang bertanding. Eagle Esport mendapatkan lawan yang baru setelah mereka menghabisi beberapa pemain dari Berfight. Kali ini Orange bakal berdekat karena mereka granat cukup matang, lempar ke bagian atas sana, meletup. Tidak connect sama sekali, tidak bahkan dari bagian bawah mendapatkan kondisi pemain dari Orange, namun body system dan backup fire yang begitu cepat. Porch bakal menjadi pemain terakhir dari Eagle Esport saat ini, dan through the smoke yang begitu bagus, Porch mendapatkan korban berikutnya ke arah tim Orange. Yes, betul. 2 player sisa juga untuk tim Orange. Kali ini akan coba diburu lagi oleh seorang Porch semakin depan lagi. Begitu leluasa, begitu bebas. Area coba dimainkan oleh seorang Porch tim Eagle Esport. Benar-benar luar biasa banget performa mereka, apalagi dari Porch juga semakin berani lagi, bahkan Setat Smoke juga untuk bisa nge-revive sesosok rekannya dari arah seorang Parajin. Betul, Smoke sudah terpop out, tapi ternyata pop-off yang bakal menjadi eksekutornya untuk memulangkan secara utuh pemain-pemain dari Eagle Esport. Rata sudah 6 tim tersisa kali ini dan hanya Orange dan juga Mugen yang masih utuh dengan keempat anggota mereka. Yes, betul. Dan ini Mugen benar-benar tenang banget sih, mereka nggak fight dari early-nya, mereka juga tidak terpantau. Dan kali ini dari arah tim Advance, granatnya memulangkan seorang pemburu, bahkan Epi pun ter-takedown juga dari arah bagian angle yang berbeda. Dan kali ini dari Snipe juga udah berusaha untuk mendapatkan beberapa area mereka dimainkan, mereka mainkan di area bagian George Pro apartemen, dan di area bagian luar juga Geekfam masih bisa bertahan dengan sisa playernya. Ya, lumayan lah untuk Geekfam kali ini mereka bisa bertahan tentunya, dan Adfriend lihat kecepatan dari Honda apakah bisa menyeberang dengan cepat dan aman tanpa mendapatkan tembakan dari tim-tim yang sudah nge-spot keberadaan dari Honda. Yes, betul. Dan Circle semakin condong lagi ke arah bagian Orange yang sudah mulai dijaga juga area bagian bibir Circle, tapi Predict Nets dari arah seorang Blackheim berusaha untuk menyentuh ke arah bagian apartemen seberang, tapi masih belum bisa mendapatkan target ataupun korban yang dituju oleh dirinya, tapi nekat. Ada yang nembak, ada yang nembak ternyata ya. Tergelincir Honda di tengah jalan. Ini kayaknya bakal rontok serontok-rontoknya, tapi sudah masuk ke bagian ujung dari pintu seorang Blackheim dan ini masih bisa diselamatin. Ya, betul banget. Masih ada montir yang bisa menyelamatkan Honda sekarang ya. Betul, rodanya kembali menjadi 2 kali Betul. ini. Dan juga nampaknya dari arah Orange berhasil bisa mendapatkan korban-korban tambahannya lagi karena tim Mugen akhirnya mau gak mau juga harus fight karena tim Orange karena areanya benar-benar dikuasain banget oleh tim Orange kali ini. Betul, Orange sudah nge-split ke arah yang berbeda-beda. Mungkin bakal bertahan lemparan granat kanan kiri sepertinya bakal di-cancel, tapi tembakan dari bagian kiri. Dan Mugen memaksakan melemparkan granat ke arah pemain Orange namun masih belum bisa mendapatkan knockdown ke arah Orange. Berbeda halnya dengan Pov yang sedikit menarik mundur dan mengatur tempo fight ke arah tim Mugen. Yes, betul banget. Dan bahkan dari seorang Blackheim masih bisa mampu mendapatkan headshotnya karena tim Geek, tapi pakai commit akan juga dilakukan oleh seorang Jerome. Menggunakan single suara, tapi disambut oleh seorang Kimli dan knockdown didapatkan lagi oleh tim Orange. Kali ini 2 player sisa akan dicari, ada beberapa prediction tampaknya lihat dari seorang Virgil akan diburu juga oleh seorang Kimli dan di takedown lagi, tapi low HP juga nampaknya dari arah seorang Virgil. Betul, masih bisa berpindah di bagian belakang dari sebuah pohon, namun masih ada upaya untuk mendapatkan pemain dari Mugen ini. Akan segera dicari dan selesai terus tadi healingnya. Kali ini malah damage dari Kimli yang cukup low. Masih berada close combat dan Kimli yang tumbang. Virgil berhasil mendapatkan pemain, namun ada backup dari bagian belakang dan membuat Mugen pulang ke arah lobby. Orange masih bisa hidup bersama dengan 2 tim yang lainnya karena Genesis juga masih bertahan dengan 3 anggota mereka. Yes, betul. Dan juga nampaknya Genesis semakin stabil lagi dengan performa mereka kali ini. Dan dari arah Astro, tim Orange masih menyisakan 3 punggawa mereka hingga menit yang ke-24 dan 3 tim tersisa. Dan dari WT17 masih bisa bertahan di area bagian coveran di belakang bebatuan dan akan coba diburu nampaknya oleh seorang Astro, tapi angle pun akan coba dijaga oleh seorang Pov di arah bagian kanan. Betul, Pov mendapatkan sebuah angle yang menurutku ini sangat-sangat wena sementara ini.
Tapi tergantung update circle yang ketujuh nanti apakah masih setia ke arah Pov-Pov atau harus membuat Orange berpindah ke arah lain lagi. Tadi sih ke arah situ terus sih dan mendonat ternyata. Tidak ada yang benar-benar tersupport untuk zona ketujuh kali ini. Yes, betul. Kecuali dari si Trasmi. Akhirnya timnya harus mempercayakan kepada dirinya. Tapi nampaknya Sansan berhasil bisa men-take down seorang WT. Dari lemparan granat yang benar-benar on point banget. Connect banget granatnya meletup. Dan kali ini dari arah seorang Astro masih berusaha untuk mendapatkan knockdown-nya. Karena tim Genesis yang terpantau hanya menyisakan 2 penggawa mereka hingga detik ini. Yap, smoke juga sudah mulai dikokang kali ini. Lempar langsung ke depan sana, ditambah ada follow up bagi dari seorang Sansan yang semakin mendekat menuju ke arah tim Genesis. Sementara pemain Genesis yang ter-take down masih diupayakan untuk diselamatkan karena merangkak ke arah seorang Trasmi. Yes, betul, dan kita bisa lihat juga adanya upaya revive yang sedang dilakukan oleh seorang Trasmi, dan kali ini dari arah Baby Notzi berusaha untuk mengalihkan perhatian dari arah tim-tim lain dan akan coba mencari vision lewat kendaraan mereka untuk bisa mendapatkan clear shot lagi ke arah bagian bawah karena dari antara tim ATF, AdFriends dan juga Orange yang harus dijaga posisinya kali ini. Ya, ini udah masuk untuk 2 pemain dari AdFriend dan 2 pemain dari Orange sudah berhasil masuk ke dalam circle. Sementara dari Genesis mereka masih mengupayakan pergerakan mereka untuk masuk ke dalam zona. Tidak ada zona lambat, tidak ada zona cepat, semua pergerakannya bakal sama karena circle-nya mendonat dari circle 6 ke circle yang ke-7. Yes, betul, dan Astro sudah mulai bergerak lagi, lebih masuk lagi, lebih nusuk lagi ke arah bagian play zone kali ini. Proning dilakukan, berusaha untuk slightly move in ke arah bagian circle, dan nampaknya Trasmi juga sudah mulai bisa mendeteksi ataupun mengendus-ngendus keberadaan dari arah tim Orange maupun dari arah tim AdFriends yang membagi splitnya dengan sangat rapi agar tidak mudah ter-take down, tapi dari arah bagian high ground harusnya ada advantage dari arah tim Genesis. Betul, dan lihat dari Genesis bersabar banget, mereka bakal menunggu timing untuk tim lain memberikan tembakan. Gak ada yang mau buru-buru untuk di momen kali ini, bahkan Honda udah nge-split ke arah lain. Blackheim juga ada di bagian yang lain juga, satu-satu split yang mereka lakukan karena memang tinggal berdua. Beda hal dengan Orange dan juga Genesis yang masih ada 3 anggota. Yes, betul banget, dan mereka masih sama-sama menutup dirinya satu sama lain, tapi Honda harusnya sudah mulai terlihat akan coba dikeker, tapi ternyata masih coba mendapatkan lagi vision lebih luas lagi, akan coba dimantapkan lagi hatinya kali ini. Waduh, memantapkan hati untuk menembak ya. Honda begitu bersabar dan cukup dekat dengan 2 pemain dari Orange. Kanan ada, kiri ada. Tinggal dicek kira-kira arah mana nanti yang akan diambil terlebih dahulu oleh Honda. Dan semuanya nggak ada yang mau bergerak loh. Akhirnya ngedrop semua tas menjadi cacing. Bukan ada Patrick di balik batu, tapi ada Blackheim di balik batu. Ya, ini cuma ada suara-suara endus-endusan aja yang terdengar. Suara mereka nge-healing, mereka nge-boosting, sama nge-proning. Dan juga nampaknya dari Sansan akan bergerak lagi. Tapi knockdown didapatkan terlebih dahulu oleh tim Orange dari arah seorang Astro yang melihat pergerakan Honda pun ter-take down dari arah angle seorang Astro akan di-confirm, tapi Astro lihat terlalu terbuka angle-nya, bahkan Honda pun ter-take down. Kali ini udah mulai pecah juga fight antara ketiga titik yang berbeda. Wow, fight sudah terjadi di berbagai arah, ada granat juga yang cukup dekat, bahkan ada molotov. Damage yang masuk namun masih belum mampu mendapatkan sebuah knockdown, dan Honda semakin terlihat, tapi Blackheim tidak ingin memberikan posisinya ke arah pemain-pemain dari Genesis. Yes, betul, dan nampaknya lihat juga dari Pov-Pov udah mulai bangkit, tapi proning lagi masih cukup ragu nampaknya, tapi depan-depanan banget nampaknya dari arah seorang Trasmi tadi. Ya, dan Blackheim sudah memberikan tembakannya, ada Turing Chris yang masih belum mampu memberikan knockdownnya karena Genesis. Low SP aja dikasih karena pemain dari Genesis, tapi terspot. Sansan melihat seseorang di bagian atas, langsung di-confirm tapi harus reload terlebih dahulu. Kali ini Sansan masih merangkak dan bleeding out, point masuk ke arah Orange, bahkan beserta dengan winner chicken dinner. Orange mendapatkan WWCD mereka yang kedua kali ini. Wow, jadi Sansan luar biasa banget, Pov-Pov Sansan benar luar biasa banget.